Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Hari ini kakak akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 dan kelas 4 SD hari Selasa 16 Maret 2021. Untuk tema yang akan kita bahas kali ini di kelas 3 berjudul Ditemani Awan dan Rinai Hujan, dan untuk kelas 4-nya Manfaat Energi Alternatif. Kalau adik-adik semua penasaran dengan soal dan jawaban serta materi hari ini, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum bisa segera subscribe ya adik-adik. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materi kelas 3. Untuk sinopsis atau ringkasan materi kelas 3 di episode 50 kali ini adalah Bunda ingin menjemur pakaian, tetapi Bunda harus menundanya karena akan turun hujan. Lalu Kak Jo membaca buku yang berjudul Awan dan mengisi tabel simbol dan keadaan cuacanya. Kak Jo pun meminta Dodi dan Sinta membuat awan kumulus menggunakan bahan-bahan yang sudah disiapkan di hari sebelumnya. Selain itu, juga mereka belajar konsep tetes hujan, menentukan hubungan antara perkalian dengan pembagian untuk 10 dan 100 menggunakan gambar, serta melakukan proyek mingguan. Itulah ringkasan materi untuk kelas 3 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakternya tidak perlu ditulis ya adik-adik. Cukup di skip videonya dan dibaca saja, lalu adik-adik bisa langsung menuliskan soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama yaitu awan yang berbentuknya seperti bunga kol adalah awan apa adik-adik? Jawabannya, awan yang bentuknya seperti bunga kol adalah awan kumulus. Nah, gimana sih kak kok seperti bunga kol? Nah, ini kakak berikan gambarnya. Nah, adik-adik bisa menggambarnya ini ataupun tidak juga tidak apa-apa. Tapi yang dinamakan seperti bunga kol itu ini, bentuknya ini. Nah, membentuk seperti bunga kol. Bunga kol itu kan gini ya adik-adik, kayak pohon gitu kan sayurannya. Nah, awan ini dinamakan dengan awan kumulus. Kalau adik-adik main tebak-tebakan sama teman-teman kalian pada saat di jalan ada awan yang seperti ini, coba adik-adik kasih tebakan ke teman-teman kalian. Ayo, awan ini namanya awan apa? Adik-adik harus sudah hafal ya, awan yang seperti bunga kol adalah awan kumulus. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, isilah simbol cuaca di bawah ini. Nah, yang pertama ini awannya berwarna hitam, ini namanya dinamakan dengan cuacanya gimana adik-adik? Cuaca mendung. Nah, kalau matahari terlihat jelas, ini namanya cuacanya sedang cerah. Nah, kalau ini ada air yang turun dari langit, ini dinamakan hujan. Nah, kalau ini mataharinya terlihat juga nih adik-adik, jadi namanya cerah. Dan ini namanya apa adik-adik? Yang terlihat awannya saja, jadi ini namanya berawan. Gitu ya adik-adik. Dari simbol ini adik-adik bisa tahu cuaca yang ada sekarang. Kalau awannya hitam itu namanya mendung, kalau mataharinya terlihat itu cerah, kalau ada titik-titik hujan itu cuacanya sedang hujan. Dan kalau ada gambar awan tanpa ada gambar matahari dan awannya berwarna putih atau biru, itu namanya berawan. Itu ya adik-adik, sudah bisa membedakan kan? Oke, sekarang kita lanjut untuk materi kelas 4. Untuk materi kelas 4 di episode 50 kali ini adalah Kak Zara dan Rio belajar tentang manfaat dan kekurangan dari energi alternatif. Setelah itu,
Rio membantu Kak Zara mengukur keliling permukaan suatu benda. Rio juga menjelaskan konsep matematika melalui perbandingan jumlah energi fosil yang tersedia dan energi yang terpakai selama setahun. Dalam kegiatan eksplorasi matematika, Kak Zara dan Rio membuat kincir angin dan berlatih soal dari percobaan tersebut. Pada akhir sesi, Rio mengingatkan teman-teman di rumah untuk mengisi jurnal bacaanku. Nah, itulah ringkasan materi untuk kelas 4 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakter bisa dibaca terlebih dahulu ya adik-adik dengan cara di-skip dulu videonya. Lalu setelah itu adik-adik bisa menulis soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu, apa keuntungan dari penggunaan panel surya? Jawabannya, yang pertama, karena panel surya adalah energi alternatif terbarukan, makanya tidak menghasilkan emisi sehingga ramah lingkungan. Yang kedua, merupakan energi terbarukan, jadi jumlahnya banyak sekali dan tidak akan habis. Nah, karena panel surya ini sumbernya adalah cahaya matahari. Yang ketiga, mudah dipasang dan mudah pemeliharaannya. Nah, jadi untuk panel surya ini pemasangannya sangat mudah dan pemeliharaannya pun mudah. Jadi bisa dilakukan oleh semua orang tanpa perlu adanya teknisi yang ahli di bidang tersebut. Yang keempat, masa pakainya lama yaitu 25-30 tahun. Jadi karena jangkanya panjang, jadi meskipun nantinya pemasangannya agak mahal, jadi tidak apa-apa ya karena jangka pemakaiannya lama. Nah, itu untuk soal yang pertama. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua untuk kelas 4. Untuk kelas 4 di soal yang kedua kali ini yaitu apa kelemahan dari penggunaan panel surya. Kalau tadi kelebihannya, sekarang kita cari tahu yuk kelemahan dari penggunaan panel surya. Yang pertama, harga panel surya relatif mahal. Nah, seperti yang kakak katakan tadi, panel surya ini bisa digunakan selama 25-30 tahun. Meskipun harganya relatif mahal, tapi kita tidak membayar setiap bulannya karena langsung dari energi matahari. Jadi intinya kita bayar mahal di awal dan tidak beban di akhirnya. Seperti itu kelemahan dari panel surya. Yang kedua, jika tidak terpasang dengan baik, tidak berfungsi secara sempurna. Jadi pemasangannya ini meskipun gampang tapi juga harus sesuai ya adik-adik. Kalau tidak nanti bisa kelebihan cahaya ataupun kurang cahaya, jadi penggunaannya pun kurang maksimal. Yang ketiga, memiliki ketergantungan pada cuaca. Nah, karena di akhirnya gratis, cuma pemasangannya mahal, jadi ini tergantung pada cuaca. Kalau hari sedang mendung, maka kan cahaya mataharinya tidak bisa langsung ke bumi secara maksimal. Nah, ini juga berpengaruh pada panel surya. Kalau adik-adik menggunakan panel surya ini untuk diubah menjadi listrik, jadi listriknya pun bisa padam karena tidak ada energi dari cahaya matahari. Yang keempat, memerlukan area yang luas. Nah, untuk panel surya ini membutuhkan tempat yang lebih luas sehingga tempat itu yang seharusnya bisa digunakan untuk yang lain itu hanya bisa digunakan untuk penempatan panel surya. Gitu ya adik-adik. Jadi panel surya itu memiliki kelemahan dan kelebihannya. Jadi kita harus pintar-pintar menggunakan energi-energi yang ada di bumi ini supaya tetap ada, tetap terjaga, dan kita tetap bisa memanfaatkannya. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like videonya kalau kalian suka, share video ini ke teman-teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!